6 ballons d'or. Je ne vous cite pas tout son palmarès. Écoutez le parc, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo. I promised you news on Lionel Messi. It is significant breaking news. We understand it is increasingly likely he will leave Paris Saint-Germain in the summer. Pada sebuah sore cerah di Agustus 2021, langit Paris mendadak berubah jadi panggung sejarah. Dari jendela Le Royal Monceau, Lionel Messi melambaikan tangan. Di bawah sana, ribuan orang berdesakan. Lautan biru merah PSG berkibar dalam bentuk syal, bendera, dan jersey. Sorak-sorai itu bukan sekedar sambutan, tapi juga simbol dari sebuah janji besar. Era baru sepak bola Prancis yang diyakini akan segera lahir. Narasi yang dijual ke dunia pun terasa bak dongeng. Seorang maestro yang dipaksa pergi dari rumah lamanya kini akan menemukan panggung baru. Ia dipertemukan kembali dengan Neymar, ditemani bakat muda Kylian Mbappe. Trio impian yang diyakini tak akan tertandingi. Harapannya jelas, trofi Liga Champions, obsesi PSG sejak lama, akhirnya bisa singgah di Paris. Namun, dongeng ini ternyata punya sisi lain. Hanya berselang 2 tahun, adegan yang sangat berbeda terjadi di Parc des Princes. Bukan lagi sorak kemenangan, melainkan siulan cemooh. Messi berjalan dengan kepala tertunduk, disambut dingin oleh sebagian supporter. Tak ada tribut, tak ada sorotan perpisahan, hanya hawa kekecewaan yang menggantung di udara. Kisah yang dibuka dengan gegap gempita berakhir dalam senyap yang pahit. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang secara teori sempurna, pemain terbaik dunia, dana tanpa batas, tim penuh bintang, justru runtuh dengan cara begitu getir? Inilah kisah tentang bagaimana sebuah mimpi besar pecah berantakan. Kedatangan Messi bukan sekedar transfer, melainkan sebuah pernyataan. Barcelona, klub yang ia bela sepanjang karir, tak sanggup lagi memperpanjang kontraknya karena jebakan keuangan. PSG pun sigap melihat celah. Tanpa biaya transfer, mereka mendatangkan sang maestro, sebuah kudeta yang menggemparkan dunia. Messi mendarat di Paris dengan jet pribadi, disambut di bandara bak pahlawan. Kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan ditandatangani. Presiden klub Nasser Al-Khelaifi dengan lantang menyebut ini sebagai bukti ambisi PSG. Trofi Liga Champions menjadi target utama, satu-satunya mahkota yang belum pernah mereka raih. Namun di balik euforia itu, fondasinya rapuh. Kebenarannya, Messi datang bukan karena pilihan hati, melainkan karena keadaan. Lewat ayahnya, ia bahkan sempat menolak pendekatan PSG beberapa bulan sebelumnya. Hanya karena Barcelona tak lagi mampu, ia harus mencari pelabuhan baru. Paris menjadi pilihan realistis, bukan impian. Perbedaan tipis namun krusial ini diam-diam menggerogoti proyek PSG. Messi hadir bukan dengan gairah penuh, melainkan dengan sisa luka perpisahan. Dan luka itu perlahan ikut meneteskan racun ke dalam perjalanan barunya. Bagi pemain yang seumur hidupnya hanya mengenal satu klub, adaptasi di tanah baru bukan perkara sepele. Messi sendiri mengaku lebih sulit dari yang saya kira. Ia datang terlambat, tanpa pramusim, tanpa ruang transisi yang cukup. Paris terasa asing dari lapangan hingga kehidupan sehari-hari. Di atas rumput, kenyataan tak sesuai dengan harapan publik. Mereka membayangkan mesin gol Barcelona, sosok yang bisa mencetak puluhan gol per musim. Yang hadir justru Messi dalam peran baru, bukan eksekutor, melainkan arsitek serangan. Ia turun lebih dalam, jadi pengatur ritme, pemberi umpan terakhir. Statistik pun bergeser, gol menurun drastis, tetapi jumlah assist melonjak. Messi yang dulu dikenal suka menusuk dari kanan dan melepaskan tembakan mematikan, kini lebih sering memulai serangan dari lini tengah. Perannya penting, tapi publik kecewa. Mereka menunggu Messi, sang pencetak 50 gol, bukan Messi, sang playmaker.
Jurang antara ekspektasi dan kenyataan pun menganga. Dari situlah benih kekecewaan pertama mulai tumbuh. Di atas kertas, trio Messi, Neymar, Mbappe atau MNM seharusnya jadi simfoni mematikan. Namun kenyataannya, harmoni itu tak pernah hadir. Mereka lebih sering saling bertabrakan ketimbang saling melengkapi. Ketiganya punya kecenderungan serupa, bergerak ke tengah, mencari bola, ingin jadi pusat. Akibatnya, lebar serangan hilang, struktur tim goyah. Tak seperti MSN di Barcelona, di mana peran Messi, Suarez, dan Neymar jelas saling menopang. Trio MNM lebih mirip tiga seniman yang tak pernah sepakat memainkan lagu yang sama. Masalahnya bukan hanya taktik, di balik layar, ego turut berperan. Neymar dan Mbappe sudah lebih dulu punya gesekan sebelum Messi datang. Reuni Messi dengan Neymar memperkeruh situasi. Mbappe merasa tersisih, enggan berbagi sorotan. Aura kompetisi internal lebih terasa ketimbang kebersamaan. PSG membangun tim dengan filosofi membeli bintang, bukan membangun harmoni. Trio MNM pun menjadi simbol, kaya talenta, miskin kohesi. Liga Champions adalah obsesi PSG. Semua uang, semua bintang, semua proyek, ujungnya ada di sana. Messi dengan 4 trofi Eropa bersama Barcelona dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Tapi di Paris, pintu itu tetap terkunci rapat. Musim 2021-2022 jadi pukulan telak. PSG menundukkan Real Madrid di leg pertama, bahkan unggul agregat 2-0 di leg kedua. Semua tampak aman hingga 17 menit neraka datang. Karim Benzema mencetak hat-trick, membalikan keadaan, menyingkirkan PSG. Di laga yang sama, Messi gagal mengeksekusi penalti, sebuah detail yang melekat di ingatan banyak orang sebagai simbol apesnya perjalanan itu. Musim berikutnya 2022-2023, luka lama kembali terbuka. Kali ini Bayern Munich yang mengirim mereka pulang lebih cepat dengan skor agregat 3-0. Pergantian pelatih tak mengubah apapun, masalah mendasar tetap sama. Tim penuh bintang tapi rapuh secara struktur. Kegagalan beruntun itu membuat Messi jadi sasaran kritik. Media Prancis yang terkenal pedas tak segan menyorotnya. Publik kecewa. PSG yang berharap menemukan jimat sakti di diri Messi justru mendapati bahwa sihir itu tak lagi cukup menyelamatkan mereka di momen krusial. Di tengah kekecewaan di klub, Messi menemukan oase bersama tim nasional. Piala Dunia 2022 di Qatar jadi puncak obsesinya, misi terakhir yang harus ia selesaikan. Di sana, ia tampil gemilang. Argentina akhirnya juara dunia dan Messi meraih trofi yang selama ini melarikan diri darinya. Ironisnya, kejayaan itu justru makin meretakkan hubungannya dengan PSG. Klub lain merayakan para juara dunia Argentina mereka. Ada arak-arakan, medali dipamerkan, replika trofi ditunjukkan di stadion. Di Paris, hampir tak ada. Messi mengeluh, saya satu-satunya juara dunia Argentina yang tidak dirayakan klubnya. Mengapa? Karena final Piala Dunia itu mempertemukan Argentina dan Perancis. Messi menang, Mbappe kalah meski mencetak hat-trick. Kemenangan Messi adalah luka nasional bagi Perancis dan PSG. Klub kebanggaan negeri itu terjebak di tengah. Perayaan Messi berarti membuka kembali luka para supporter. Konflik tak terucap ini makin membuat jarak. Messi mungkin merasa tak dihargai, sementara PSG melihatnya sebagai simbol kekalahan negara. Dari sini, hubungan yang tadinya dingin berubah jadi benar-benar retak. Musim 2022-2023 menjadi bab terakhir yang getir. Sebuah kunjungan pribadi Messi ke Arab Saudi tanpa izin klub meledak jadi kontroversi besar. PSG menjatuhkan skorsing. Supporter pun melampiaskan amarahnya dengan siulan setiap kali namanya disebut. Laga terakhir Messi di Parc des Princes berlangsung hambar. Melawan Clermont, PSG kalah 2-3. Tak ada perayaan, tak ada penghormatan. Sebagian fans justru mencemoohnya. Sementara fokus lebih banyak tertuju pada Sergio Ramos yang juga berpamitan.
Kontras sekali dengan 2 tahun sebelumnya di Barcelona, ketika perpisahannya penuh air mata dan penghormatan. Perjalanan yang dimulai dengan euforia besar di bandara berakhir dengan sunyi, pahit di stadion. Dari sambutan bak pahlawan, berakhir dalam epilog tanpa sorotan. Kisah ini menjadi pengingat, uang bisa membeli nama besar, tapi tidak bisa membeli harmoni. Messi datang dengan janji epik, namun pergi dengan bisikan pahit. Dan warisannya di Paris akan selalu digantungkan dalam pertanyaan sederhana. Siapa yang sebenarnya gagal? Messi atau PSG?